media evaluasi belajar siswa. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Sukmawati. Ibu Sukma adalah guru di SMP Negeri 230 Jakarta yang juga merupakan Microsoft Innovative Educator Expert. Saya mau sapa dulu. Halo Ibu Sukma. Halo Mbak Rima, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Mbak Rima gimana, sehat ya? Sehat, Ibu juga ya? Iya, terima kasih. Oke, Bu Sukma, ini nanti waktu untuk memaparkan materinya sekitar 45 menit. Nanti di jam 16.15 kita akan masuk untuk tanya jawab ya Ibu. Yap. Ya, baik. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum Ibu Sukmawati memaparkan materinya dalam webinar ini, tidak bosan-bosannya saya mau mengingatkan Ibu dan Bapak semua ya di sini bahwa dalam webinar ini ada beberapa aturan nih yang harus kita taati bersama agar webinar ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, saya mohon Bapak dan Ibu semua memastikan mikrofonnya dan juga webcamnya untuk tidak diaktifkan ya. Jadi boleh dimatikan saja Bapak dan Ibu, supaya nanti mikrofon yang boleh terdengar itu Ibu Sukma saja sebagai narasumber kita. Kalau misalnya dalam perjalanan Bu Sukma memaparkan materinya, layarnya tidak terlihat jelas misalnya, atau suaranya terputus, itu boleh diketik saja ya Bapak Ibu di chat room. Jadi nanti saya yang akan memantau dan nanti akan saya yang menginformasikan kepada Ibu Sukmanya. Ya, jadi tidak semua membuka mikrofon, nanti akan sangat crowded sekali ya Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya untuk sesi tanya jawab, nanti pertanyaannya bisa Bapak Ibu ketikkan di chat room, atau jika waktunya memungkinkan saya akan memberikan kesempatan buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bu Sukma. Ya, nanti saya akan berikan aba-aba untuk boleh raise hand. Yang namanya saya sebutkan boleh bertanya langsung kepada pemateri kita hari ini. Baik, itu saja Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan. Tidak berlama-lama, langsung saya berikan kesempatan Ibu Sukma untuk memaparkan materinya dalam webinar ini. Silakan Bu Sukma. Bu Sukma, mikrofonnya masih di mute. Boleh di unmute dulu, Bu. Iya, Ibu Sukma. Bu Sukma bisa mendengar suaranya? Iya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Rima. Ini saya lupa ternyata masih banyak yang belum saya tutup ini aplikasinya sebentar ya Bu ya. Silakan. Saya share bagikan ini ya namanya desktop ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, apa kabar semua? Terima kasih sudah mau bergabung dengan saya yang akan memberikan curhatan kali ya ketika saya menggunakan form. Ya, selamat sore selamat siang menjelang sore apa selamat sore ya? Selamat sore. Saya posisi ada di Bogor, kemungkinan internet akan mungkin tidak stabil, tolong diberitahu kalau saya agak mulai tidak stabil. Bapak Ibu ini sudah bisa melihat apa yang saya share Bapak Ibu? Belum tampil Ibu Sukma. Belum ya? Belum. Saya coba lagi.
Tidak mau ya? Belum muncul, Ibu. Ya, karena di bagian bagikannya itu nggak bisa, harusnya cuma batal aja nih. Nggak nyala apa namanya? Ada. Ibu Sukma sebelumnya menggunakan aplikasi desktop? Iya, nggak boleh ya? Menggunakannya Teams yang desktop kan ya? Iya, desktop. Tapi share-nya tidak bisa? Bukan desktop, saya web. Oke, harus sebaiknya menggunakan yang desktop, Ibu. Oh, gitu ya. Wah, kebetulan baru diinstal ulang ini, jadi belum ada itunya. Saya download dulu ya. Apa lama nanti ya? Oke, akan memakan waktu sih, Ibu. Ada komputer yang lain mungkin? Komputernya nggak ada yang punya timnya. Timnya. Nggak punya, timnya. Sebentar. Karena memang belum pernah pakai ini ya, jadi biasanya pakai itu cuman karena memang baru kemarin. Ya, langsung saja Bapak Ibu, mari saya download. Banyak sekali fitur-fitur yang baru yang ada pada Microsoft Form. Kemarin-kemarin waktu saya terakhir menggunakan form itu ketika PAT, penilaian akhir tahun. Nah, beberapa hari yang lalu saya buka lagi, ternyata ada fitur yang baru gitu ya. Nah, fitur-fitur ini membuat saya merasa, wah, saya punya ide nih gitu ya, untuk menggunakan fitur-fitur ini untuk pembelajaran. Di lain pihak saya juga punya pengalaman menggunakan Microsoft Form ini sebagai media pembelajaran remedial. Ya, bahkan pembelajaran remedial ini saya coba tulis dan masuk tuh ke jurnal Kemendikbud. Mungkin karena belum ada yang mencoba seperti itu. Nah, yang baru dari form ini, ya yang saya lihat adalah bahwa di form ini, oh iya, saya sebelumnya sudah merasa teman-teman ini udah pinter banget gitu ya, udah dalam menggunakan forms, karena memang sekarang ini forms itu sudah sesuatu yang nggak aneh lagi gitu ya. Begitu kita ada masuk ke form gitu ya, bahwa semua itu form adalah untuk fungsinya untuk mendapatkan respon, untuk survei gitu ya. Nah, di sini juga bisa untuk membuat ujian gitu. Bedanya kalau survei itu tidak ada checklist jawaban benar, sedangkan kalau di new quiz itu ada jawaban benar. Nah, teman-teman itu kalau misalnya ada yang salah, ketika salah gitu ya, kok saya nggak bisa ngasih checklist jawaban benar nih? Oh, berarti template yang digunakan salah. Yang digunakan adalah yang untuk survei. Sedangkan yang harus kalau quiz itu untuk yang ujian yang ada poin tambahannya, poin-poinnya. Nah, fitur yang terbaru itu ada di ketika kita buka new quiz gitu ya, new tambahkan baru gitu ya, itu di sebelah kanan akhir ada tanda checklist atau V. Di sini ada pilihan peringkat, kemudian ada likers, ada kemudian pengunggahan file, net promoter score, ada juga bagian. Nah, jadi peringkat ini biasanya digunakan sama bukan likers. Liker ini digunakan untuk survei. Nah, kemarin-kemarin saya sempat dibully nih sama teman-teman. Nggak ada di Forms itu, Microsoft Forms nggak ada yang buat tanda tangannya gitu. Oh, ternyata ada gitu, ada sekarang. Jadi, wah, saya
bilang sama teman-teman, ada sekarang. Karena saya yakin setiap setiap hal yang baru itu pasti sesuatu yang baru selalu ada inovasi-inovasi baru maksudnya gitu. Ya, jadi pasti ada nih. Nah, alhamdulillah ada. Jadi, nah dari pengunggahan file ini saya punya ide yang baru mengenai menggunakan fitur ini ya untuk supaya anak-anak kita yang ada agak introvert ya, yang nggak suka bicara di depan orang itu bisa kita gunakan agar mereka bisa bersuara. Gitu ya. Misalnya bernyanyi, berpuisi, kebetulan saya bahasa mereka juga mengeluarkan suaranya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ada juga bagian. Ya, bagian ini di sini itu harus dijawab dulu sebelum kita masuk ke bagian yang lain. Nah, itu ada di bagian. Masih 4 menit lagi downloadnya. Ya, jadi itu adalah fitur-fitur yang saya baru lihat nih. Ya, mungkin teman-teman yang selalu membuka form sudah menemukannya beberapa waktu yang lalu, tapi saya kebetulan baru pekan ini gitu ya. Nah, itu ada fitur-fitur baru yang ada di Microsoft yang membuat ide saya muncul gitu ya. Kemudian ada fitur yang lama yang sudah saya gunakan, yaitu ketika kita klik new quiz, kemudian terbuka formnya gitu ya. Di option pilihan kita, di option pilihan itu ada komentar, ruang komentar. Di ruang komentar, nah di ruang komentar ini kita bisa tampilkan pesan ke responden yang memilih jawaban ini. Jadi kalau kita kita setting ya, nanti kita setting setelah mereka submit, responder kita akan melihat apakah jawabannya betul atau salah. Nah, di sini dia bisa akan melihat di pilihannya dia. Kita membuat komentar di tampilan ini. Nah, ini saya manfaatkan untuk membahas soal ya, kemudian juga untuk remedial gitu ya, karena jadi anak-anak itu terkadang kan ketika apalagi di zaman sekarang gitu ya, maksudnya di zaman pembelajaran jarak jauh ini, terkadang kita terkendala untuk memberikan komentar langsung. Sedangkan anak-anak biasanya kalau nggak langsung itu udah moodnya udah jelek gitu. Nah, di sini kita kalau begitu mereka selesai submit, mereka tahu, oh ternyata jawaban yang dipilih itu benar karena apa gitu ya. Ada komentar kita di situ. Benar kenapa alasannya. Juga pun kalau salah pun ada komentarnya, tergantung yang keluar itu yang option yang mereka pilih. Nah, jadi kalau misalnya kita punya option di SMP gitu ya, ada 4 option, berarti sebisa mungkin kita membuat option mengapa pilihan itu betul, mengapa pilihan itu benar. Nah, ini saya buat sebagai alat bantu remedial ya. Jadi kenapa anak-anak itu bisa, oh soal ini salah, kenapa? Oh mungkin karena ya pokoknya kita tulis di responden itu, sehingga anak-anak bisa mencoba lagi. Nah, selain fitur komentar yang saya gunakan, juga fitur ininya, settingnya. Untuk remedial, settingnya saya buat yang bisa berulang kali ya. Siswa bisa merespon berulang kali, kemudian
bisa melihat jawaban, ya, tampil hasil otomatis. Nah, itu untuk remedial. Ini awal saya membuat tulisan ini karena saya agak sibuk, ya, ketika masih belum zaman pandemi COVID-19 ini. Saya tidak punya waktu karena memang siswa saya perlu berulang kali, perlu waktu yang banyak gitu ya untuk mereka memahami suatu materi, sehingga untuk remedial itu agak susah waktunya di dalam kelas. Jadi saya buat pembelajaran di luar kelas untuk remedialnya supaya mereka memahami kelemahan mereka dalam suatu materi tertentu. Nah, ini ternyata membantu mereka. Jadi mereka bisa berkali-kali masuk ke soal gitu ya. Sudah selesai downloadnya, sebentar. Siswa bisa berkali-kali melihat jawaban mereka, kemudian tahu bahwa oh ini jawabannya salah, kenapa, oh ini jawabannya betul, kenapa, mereka juga tahu jawabannya gitu ya. Nah, ketika mereka siap remedial, mereka sudah siap dengan alasan-alasan gitu ya, sehingga jawaban mereka tuh betul begitu. Nah, itu untuk memanfaatkan Microsoft Form sebagai alat bantu. Ini udah masuk ya sih? Ya. Kemudian untuk jadi fitur yang saya gunakan untuk alat bantu remedial itu pertama kolom komentar di option, kemudian settingannya yang saya mainkan, yaitu settingannya tampilan hasil otomatis, dan semua siswa bisa satu respon per orang itu saya klik gitu ya, saya klik biar bisa merespon. Bapak Ibu, saya sedang menginstal tim, kemudian nanti mungkin saya agak keluar sebentar, masuk lewat tim lagi. Saya lanjutkan tentang ide. Nah, kalau yang ini tadi tadi pengalaman saya membuat pembelajaran remedial menggunakan form ya. Jadi soalnya saya bahas gitu di situ karena memang kan pedagogi saya masih sampai di situ, bahwa untuk menjawab ada alasan-alasan mengapa alasan itu dipilih gitu ya. Nah, sekarang saya punya ide untuk membuat pembahasan soal ya dengan menggunakan fitur yang tadi, pembahasan soalnya. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan yang remedial tadi ya. Cuman fungsinya memang agak beda. Kalau yang ya. Ya, ketika membuat soal latihan itu agak sama ya dengan dengan yang biasa ya. Nah, sebentar. Kemudian untuk memaksimalkan fitur suara,
Untuk memaksimalkan fitur suara, saya sebentar. Iya, ketika saya coba untuk membuka fitur upload file, di situ ada salah satunya suara gitu ya. Jadi, wah bisa nih anak-anak saya nih yang pendiam-pendiam nih bisa saya dengarkan gitu ya di masa PJJ ini. Saya lagi berpikir, wah kalau misalnya mau mendengarkan anak bersuara, berarti kan harus menggunakan teleconference gitu. Padahal banyak kan anak-anak tidak mau bersuara gitu. Sebentar Bapak Ibu, ini saya coba masuk lewat aplikasi. Gambarnya tidak muncul ya? Gambarnya sudah muncul ya? Ini kok masih webinar series? Belum muncul. Belum muncul. Ya, kebetulan. Belum muncul, belum. Baik, Ibu Sukma. Iya, Bu. Apa sudah berhasil untuk mendownloadnya? Sudah berhasil. Ini saya lagi coba join. Oke. Baik, Bapak Ibu ada ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya ada sedikit kendala teknis. Saya keluar dulu dari sini. Ya, ada sedikit kendala teknis pada perangkat Ibu Sukma sehingga harus mendownload kembali untuk Teams-nya. Mohon untuk bersabar, Bapak dan Ibu. Ibu Sukma sudah berhasil masuk dan akan kembali join lewat aplikasi desktop ya. Ini potret nyata pembelajaran online ya Bapak Ibu di Indonesia Raya. Kendalanya ternyata tidak hanya dari sisi sambungan internet atau koneksi, tapi juga kadangkala perangkat bisa sangat mempengaruhi kita ketika kita sedang menyelenggarakan pembelajaran daring ya. Iya, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya menunggu. Kita coba terhubung kembali dengan Ibu Sukma. Sepertinya sedang mencoba login kembali Bapak dan Ibu. Kita tunggu sebentar. Oh iya, saya lihat nih di layar saya masih banyak Bapak dan Ibu yang menyalakan webcam-nya. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan untuk webcam dan mikrofon boleh kita tidak aktifkan saja ya Bapak dan Ibu, kita matikan saja sehingga nanti yang muncul hanya presenter kita saja gitu. Kebetulan untuk aplikasi Teams ini karena modalnya adalah 7x7, dia secara otomatis ketika kita mengaktifkan webcam itu nanti akan muncul pada layar. Jadi mohon kesadaran para peserta webinar untuk tidak mengaktifkan webcamnya. Nanti kalau di kelas juga saat kita menggunakan Teams ini nanti bisa diingatkan ya Bapak dan Ibu untuk para siswanya. Mungkin jika Bapak dan Ibu hanya menginginkan wajah Bapak dan Ibu yang muncul atau siswanya yang muncul, salah satu siswa saja yang muncul, itu nanti boleh diingatkan untuk tidak mengaktifkan webcam ataupun mikrofonnya. Sepertinya Ibu Sukma sedang mencoba kembali bergabung.
Assalamualaikum teman-teman, Bapak Ibu. Selamat sore. Suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar Ibu Sukma. Ini sebentar saya ulangi sebentar ya Bu Bapak Ibu ya. Iya, silakan Ibu Sukma. Ya, saya coba share. Apakah tampilannya sudah terlihat? Akhirnya terlihat Ibu. Silakan Ibu Sukma untuk dilanjutkan. Iya. Ya. Bapak Ibu tadi suara saya sebelum saya matikan masih terdengar ya, maksudnya fitur-fitur yang saya yang saya bagikan gitu, yang saya apa sih? Terdengar lihat ya. Terdengar Ibu Sukma. Ya. Nah, ya yang menurut saya baru Bapak Ibu ini ada ya. Oke. Ini kalau kita masuk, ini saya sudah gunakan ya Bapak Ibu. Ini ada saya buat uji coba, ya, ya. Ini tampilan seperti biasa, ya. Yang fitur yang saya baru yang tadi saya terangkan ada ditambahkan baru ini. Nah, ada di sini, ya. Ada peringkat, ada Likert, kemudian pengunggahan file, net promoter score, nah, dan bagian. Nah, ini soal biasa. Kemudian nah ini peringkat ya, peringkat. Jadi peringkat ini Bapak Ibu fungsinya untuk kalau bisa, misalnya kita mau minta anak-anak supaya memberi peringkat gitu ya, suatu hal. Ide soalnya belum muncul sih, karena ini baru ya. Misalnya saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, ini saya 1, 2, 3, 4. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, tampilannya akan kacau. Nah, nanti anak-anak responder kita akan kita minta untuk memindahkan mana yang 1, mana yang 3. Jadi saya pindahkan ini nomor 1 di atas, nomor 3 di bawahnya, nomor 2 naik ke atas. Salah. Nah, kemudian nomor 4 saya pindahkan lagi ke bawah. Jadi ini untuk fitur peringkat ya. Nah, kemudian untuk fitur like ya, fitur like, ini ada opsi pernyataan, biasanya opsi nanti kita bisa buat gitu ya. Ya, ini untuk survei biasanya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Dan pernyataan-pernyataannya. Kemudian ini fitur apa tadi ya? Ibu Sukma? Suaranya tidak terdengar, Ibu. Ibu Sukma bisa mendengar suara saya? Ibu Sukma? Ini kayaknya internet saya agak terganggu nih. Ya, ini sudah mulai terdengar, Ibu. Boleh dilanjutkan saja. Oke, terima kasih. Ya, kita sudah kembali tadi dari Pratinjau.
Jadi ada fitur-fiturnya ini, kita bisa isi. Oke, itu tadi lanjut ya biar cepat aja. Tadi ada fiturnya, kemudian yang saya bilang tadi untuk remedial, itu saya buat di sini. Nah, ini kalau kita buat soal biasa kan ini nggak muncul nih, Bu. Nah, kalau kita klik ini soalnya akan muncul. Nah, kita kita type komentar kita untuk option tersebut. Kalau benar, tentu kita akan bilang benar gitu ya, bahwa dan alasannya apa gitu ya. Kemudian kalau salah juga sebaiknya kita kasih, jadi anak-anak lebih tahu mengapa jawaban itu salah gitu. Nah, selain kita bermain di kolom komentar ini, setiap kolom saya kasih komentarnya Bapak Ibu. Ya, setiap option saya berikan komentar. Kemudian kita juga bermain di pengaturan settingnya tampilannya harus otomatis, langsung tampil otomatis. Ya, kita warnakan. Nah, ini yang betul. Kemudian karena memang di organisasi, kebetulan di sekolah saya sudah menggunakan Office 365, hampir ini tahun ketiga, sudah 2 tahun. Yang satu respon per orang ini saya klik. Nah, jadi siswa ketika mereka mau mengulang atau mengetahui komentar yang lain, mereka bisa jawab lagi, kemudian mereka melihat lagi option-option yang komentar-komentar pada option kita. Tentunya di awal kita harus bilang Bapak Ibu ya, biasanya anak-anak itu langsung submit, langsung tinggal saja gitu. Kecuali kalau kita bilang, anak-anak setelah submit tolong lihat di komentarnya. Kalian akan tahu alasan jawaban itu betul atau salah. Nah, anak-anak akan melihat, oh iya, gitu. Sebab kalau kita tidak bilangin, kita bilang saja, mereka kadang-kadang lupa. Oh ya Bu, lupa. Saya mau bikin lagi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang lain kita kosongkan karena supaya mereka bisa bebas kapanpun mereka bisa buka link yang kita berikan. Di sekolah saya kebetulan sekolah menengah ke bawah, anak-anaknya juga. Jadi kadang-kadang mereka share HP dengan orang tua. Jadi ketika saat belajar mereka cuma diabsenin sama orang tua. Setelah itu nanti tugasnya setelah orang tuanya pulang dari bekerja. Jadi harus menunggu gitu. Nah, itu fitur yang saya gunakan untuk remedial. Nah, setelah anak-anak tahu jawaban yang mana betul, mana salah, alasannya apa gitu ya. Ketika kita kasih soal yang jenis menjawab dengan betul seperti itu, dan alhamdulillah ya sekitar untuk nilai hasilnya tuh lumayan bagus ya. Kemudian untuk latihan soal menjadi mudah ya, karena memang fitur-fitur yang ada di Office yang ada di form ini, Microsoft Form ini sangat memudahkan kita ya untuk untuk ujian. Di sekolah saya kebetulan untuk ujian tengah semester, ujian akhir tahun, ujian semester itu menggunakan Office 365. Karena mudah di share-nya ya. Kita nggak share langsung, kita nggak pakai link. Kita share lewat email. Anak-anak masing-masing punya email sendiri-sendiri. Kita kirim lewat email masing-masing. Kemudian mereka langsung buka email dan menjawab soal. Ini menghindari penyusup ya, karena kebetulan nih pengalaman saya saat ini ada respon yang harus diserahkan oleh anak-anak kelas 7. Karena anak-anak kelas 7 belum sempat dibuatkan akun, mereka baru beberapa hari bergabung dan harus ada respon harus mengisi formulir gitu ya. Dan ternyata entah kenapa ini banyak sekali yang tidak kena gitu ya. Tidak ada kelasnya ngaco gitu ya. Jadi dengan menggunakan fitur yang hanya orang di organisasi yang dapat merespon, ini dapat mencegah orang-orang luar bisa masuk ke
form-form kita. Ya, dan oh ya, ada fitur yang lain. Ya, karena tadi saya ganti. Oh ya, sudah. Nah, untuk pengunggahan file, ini saya punya rencana, karena baru saya lihat juga Bapak Ibu ya, untuk membantu anak yang introvert, mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya berbicara, ya berekspresi, ya, karena mereka memang punya sifat yang malu kalau dilihat orang lain. Nah, jadi kita bisa nih, mereka unggah videonya spesifik ke kita sendiri gitu ya. Kalau bisa juga sih lewat WA ya, karena memang di sekolah kami selain menggunakan Office 365 untuk belajar, ada juga yang lain. Kemudian WA group itu sebagai hal yang utama untuk memberikan informasi-informasi awal. Nah, mereka bisa juga menjapri kita lewat karena HP saya kebetulan HP yang tidak terlalu banyak ininya ya, jadi saya agak kesulitan gitu ya. Kemudian kalau nggak cepat-cepat juga mereka hapus videonya gitu ya. Jadi ketika saya mau nilai ya sudah tidak ada videonya gitu. Dan dengan menggunakan ini saya yakin ketika nggak akan kehapus karena mereka langsung tersimpan di OneDrive. Ya, kemudian ya fitur suara. Nah ini ada tulisannya ya Bu ya. Folder yang baru anak-anak itu ketika mengupload suara-suara mereka atau file mereka gitu ya, itu langsung tersimpan di OneDrive, tidak memberatkan laptop kita ataupun HP kita. Ya, jadi kita langsung buka online dan akan melihat, langsung bisa menilai tugas-tugas mereka, dan juga tidak khawatir mereka hapus gitu ya, karena memang sebagai guru kita punya tugas-tugas yang lain yang tidak bisa suatu saat itu tidak bisa langsung koreksi, kita harus menunda koreksian tugas-tugas mengoreksi. Jadi kalau misalnya di WA itu sangat ya nggak ini banget sih ya, harus cepat, harus gimana. Tapi kalau yang menggunakan ini, saya rasa saya agak lebih tenang ya. Ya, apalagi ya yang saya akan bagikan. Jadi ide-ide saya ini muncul ketika saya melihat fitur dan saya bermain di setting. Kemudian inovasi yang saya dapat itu ketika saya uji coba, ini bagaimana ya hasilnya ya, begini. Jadi ketika saya akan share ke siswa, saya minimal sudah punya pengetahuan sedikit, dan ketika siswa bertanya, kita bisa menjawab. Nah itu sih pengalaman dan ide-ide yang saya bisa bagikan pada Bapak Ibu kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf sekali tadi kita banyak trouble ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Ya, Mbak Rima, bagaimana? Mungkin bisa dibuka langsung pertanyaannya. Tanya baik, jawab. Terima kasih Ibu Sukma. Baik, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan, boleh yang ingin bertanya langsung boleh aktifkan raise hand-nya. Tangan satu di sini. Ya, dan di chat room sepertinya sudah ada yang bertanya, jadi saya ambil dulu pertanyaan dari chat room. Untuk Ibu Sukma, pertanyaan pertama dari Ibu Ridawati. Apakah ada fitur yang bisa digunakan untuk menyisipkan gambar pada option? Silakan Ibu Sukma. Oh iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk saat ini saya belum menemukan kita insert picture di option, tapi kita bisa akalin ya Bu ya. Kita bisa membuat di pertanyaannya kita bisa kalau saya ada
teman-teman saya juga ada option gambar. Nah, gambarnya itu saya pertanyaan, kasih A, B, C. Nah, nanti jadi mereka tinggal pilih A, B, C-nya saja, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Ibu ya. Iya, baik. Mungkin saya juga mencoba membantu. Jadi untuk Ibu Fatimawati, saat ini untuk gambar baru bisa disisipkan hanya pada pertanyaan saja. Jadi belum bisa di option ya. Tetapi tadi sudah di-share oleh Ibu Sukmawati, mungkin untuk hackingnya ya, seperti tips atau strategi agar kita tetap bisa seperti seolah menyisipkan gambar pada option itu. Jadi gambarnya diletakkan terlebih dahulu pada pertanyaan, dan nanti mungkin bisa, misalnya gambarnya ada 5 nih Bu dalam satu screenshot gitu, kita bagi-bagi. Jadi nanti ada gambar yang pertama misalnya opsi A, gambar yang kedua opsi B, dan seterusnya. Mungkin itu bisa membantu untuk saat ini. Ya, baik. Saya yakin nanti ya, silakan Ibu Sukma yang mau menambahkan. Ya, saya tambahkan Bu. Saya yakin nanti akan ada ke depan ya, karena ini kan inovasi. Ada banyak, kalau banyak permintaan, mungkin nanti Microsoft akan membuat gambar bisa muncul di option. Semoga suatu saat. Untuk sementara itu adalah tipsnya. Ya, jadi kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, salah satu keunggulan dari berbagai aplikasi yang ada pada Office 365 adalah aplikasinya ini tidak mati, bisa dibilang seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya aplikasinya ini sendiri berkembang terus gitu. Jadi ada selalu update fitur yang terbaru yang bisa kita nikmati setiap kadang-kadang kalau saya malah update-nya bisa per minggu nih Bapak dan Ibu, atau per bulan. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan akan ada update tersebut ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu Sukma ini dari Ibu Kotimawati. Tanya dong, selain gambar bisa nggak soal di form di CCP video? Oke, silakan Bu Sukma, mungkin ingin menjawab. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, ini saya share, kelihatannya Bapak Ibu gambarnya? Saya share lagi. Terlihat Ibu. Saya akan bagaimana share foto atau video. Nah, jadi di sebelah kanan kalau kita sudah klik question, akan muncul gambar seperti ini. Nanti akan ada gambar, ada video. Nah, Bapak Ibu ini bisa kita masukkan ke dalam question. Nah, ini questionnya bisa, misalnya saya mau cari gambar dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada boleh dari OneDrive, atau cari gambar, atau unggah dari laptop kita. Kita punya gambar di bawah laptop, sudah kita siapkan, kita bisa unggah di sini. Begitu juga dengan video, sama. Hanya saja pengalaman saya, semakin banyak video akan membuat berat bandwidth yang akan digunakan oleh anak siswa kita. Jadi ada hal-hal tertentu gitu ya, kalau misalnya kita bagikan pengalaman saya ketika saya soal share pakai banyak gambar, itu akan download muter-muter gitu loh Bapak Ibu, akan lama gitu, tergantung juga dengan aplikasi anaknya, tapi akan membuat kendala lah gitu, mengurangi waktu mereka untuk menjawab soal. Nah, jadi jawabannya ada, cuma saya pribadi tidak saya gunakan kalau untuk ulangan. Tapi kalau untuk misalnya media belajar, ini buat untuk media belajar juga. Jadi kita pecah-pecah gitu ya, kelasnya gitu, kelas A satu form, kelas B form yang beda gitu.
Itu mungkin bisa lebih memungkinkan. Bagaimana Ibu menjawab pertanyaan saya? Maksudnya terima kasih, jawaban saya. Ya, Ya, terima kasih. Cukup jelas, Ibu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak I. Dewa Nyoman. Biasanya dalam membuat soal matematika, saya menggunakan equation. Apakah equation bisa diintegrasikan pada Microsoft Forms? Silakan Ibu Sukma. Equation ya. Sebentar. Nah, Bapak Ibu. Nah, di sebelah ini jawaban tepat, benar. Di mana ya, sebentar. Oh, questionnya kok nggak ada ya? Coba saya buat yang baru dulu. Ya. Ini jawaban benar. Oh iya, saya lupa. Ya, di sini, di sebelah sini. Nah, ada di sebelah di soal ya. Tuh. Nah, di sini saya pindah ke atas dulu. Ada titik 3 di sebelah kanan bawah setelah poin jawaban ganda ya. Ada acak opsi. Jadi kita bisa mengacak opsi Bapak Ibu ya di sini. Jadi nanti opsinya bisa diacak ABC, setiap tampil ABC-nya beda-beda. Nah, untuk matematika kita bisa klik yang ini, maka tampilan soalnya akan ada, nah ada ABC-nya nih. Nah, di sini ya. Gimana ya? Nah, ini jadi saya nggak tahu equation itu kayak gimana ya, tapi ini perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan ketika kita mau membuat soal atau jawaban ya, pilihan jawaban dalam matematika. Di sini juga bisa ya. Ya, jadi caranya seperti itu. Kita klik di sebelah sini, titik 3 ini, kemudian kita pilih matematika. Kemudian nanti akan ada muncul apa nih ya, semacam fungsi-fungsi yang kita gunakan di matematika. Mungkin belum menjawab pertanyaan Pak Made ya, Pak Made tadi ya. Mungkin Mbak Rima bisa menambahkan. Bapak Nyoman Dewa kalau tidak salah tadi itu ya. Bapak Dewa Nyoman. Itu sudah cukup menjawab Ibu. Memang kita menggunakan fitur equation yang ada pada titik more seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sukma tadi ya. Akan tetapi memang fitur equation-nya ini sendiri masih terbatas. Jadi kalau misalnya kita guru matematika atau guru sains, kita membutuhkan fitur equation yang jauh lebih lengkap. Misalnya kita butuh tandalan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nanti kita integrasikan, kita copy Pak bentuk pertanyaannya, bisa menggunakan LaTeX ya, LaTeX equation itu nanti dikopikan saja ke dalam box pertanyaannya. Nanti itu akan tercopy juga. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Dewa Nyoman. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Kurozi. Pertanyaannya adalah bagaimana siswa-siswi mendapatkan akun? Lalu mungkin maksudnya adalah akun Office 365-nya sehingga bisa menggunakan Forms ini. Lalu kalau di tingkat dasar apa kita bisa menerapkan Microsoft Forms? Tingkat dasar mungkin maksudnya sekolah dasar ya Pak Kurozi ya? Iya. Oke, silakan Ibu Sukma untuk dijawab. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak Furoji ya. Cara mendapatkan Office 365 itu mudah sekali Bapak. Bapak cukup menyediakan domain web sekolah dengan sch.id, kemudian bisa menghubungi Mbak Rima atau tim Microsoft yang lain, atau kalau misalnya saya mau bantu, minta saya bantu boleh. Nah,
domain sch.id itu nanti di-deploy dengan Office 365. Nah, setelah di-deploy, ini bahkan warga sekolah itu akan mempunyai akun sendiri-sendiri. Kita akan mendapatkan fasilitas seperti ini, ya. Ini per siswa, semua warga sekolah. Ya, kalau saya masih menggunakan fitur yang free untuk pendidikan, tapi ada juga yang berbayar, tapi yang tentunya lebih lengkap lagi ya. Kalau saya menggunakan harus online terus. Kalau yang berbayar itu kita bisa menggunakan Office 365 secara offline. Nah, itu bedanya. Jadi kita bisa irit internet ya. Ya, itu caranya mendapatkan Office 365 akun untuk sekolah. Jadi memang untuk awalnya akunnya nggak langsung tiba-tiba ada sendiri, tapi kita membuat akun anak-anak satu persatu gitu ya, atau ada caranya langsung rombongan semua anak kita bikin daftarnya, kemudian kita bikin kita pilihkan informasi yang harus masuk ke situ, kemudian kita ada caranya, cuman saya belum gunakan itu, jadi saya harus belajar lagi kalau untuk menerangkan yang itu. Tapi intinya untuk semua akun awalnya dibikin pertama kali dibikin pertama dulu. Kemudian nanti kita grouping ya, kalau misalnya misalnya kelas 1 nih, kelas 1A kita grouping. Email-emailnya kita masukin dalam satu grup. Kemudian yang sekolah yang kelas-kelas yang lain juga kita grouping. Nanti ketika kita mau mengajar beberapa kelas gitu ya, kalau misalnya guru agama di SD atau guru mapel di SMP atau SMA, SMK juga, itu kita tinggal kalau mau men-share soal atau share apa saja gitu ya informasi, kita cuma klik kelasnya, nanti semuanya sudah dapat, seperti itu. Itu pertanyaan yang akun ya. Yang kedua, apakah SD bisa menggunakan form? Bisa saja, karena memang kan form ini sebenarnya ringan ya untuk membuat soal, apalagi dalam rangka COVID ya, pandemi COVID ini kita dilarang untuk berdekatan. Ini media ini cocok banget gitu ya, cocok sekali untuk belajar. Bahkan diskusi ya dengan menggunakan komentar yang tadi saya jelaskan, itu kita langsung memberikan semacam komentar itu buat menjelaskan gitu ya, oh ternyata ini salah, kenapa salah, oh begini salah, oh ternyata yang benar ini. Jadi semacam diskusi gitu ya, pembahasan soal seperti itu. Ya Pak, mungkin belum menjawab, tapi itu sepengetahuan saya seperti itu. Baik, Bu Sukma. Jadi untuk mendapatkan akun Office 365 nanti Bapak dan Ibu bisa mengirimkan email saja langsung ke mseduindonesia@microsoft.com. Nanti akan saya ketikkan juga di chatroom. Lalu untuk sekolah dasar, menengah, itu semua sebenarnya bisa pakai Bapak dan Ibu, tergantung bagaimana kita sebagai guru, kita yang bisa menilai apakah memang pemberian soal dengan menggunakan formulir online ini adalah yang tepat dan terbaik untuk siswa kita. Oke, baik. Saya akan lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini saya lihat banyak sekali pertanyaan pada chatroom, namun waktunya hanya tersisa sekitar 5 menit Bapak dan Ibu, jadi nanti akan saya bantu juga jawabkan di chatroomnya. Saya akan pilih beberapa pertanyaan saja ya, yang memang sudah diaplikasikan oleh Ibu Sukma di sekolahnya. Ini pertanyaannya dari Bapak Jarod Riono. Mau tanya Bu Sukma, untuk poin upload dari responden, apakah hanya untuk yang satu organisasi saja ya? Terima kasih. Silakan Ibu Sukma. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, sepertinya
harus harus dalam satu organisasi untuk pengunggahan file. Nah, ini saya klik pengaturan ya. Pengaturan ini tadi saya sudah atur hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Dan fungsi dari unggahan file ini berfungsi. Nah, sekarang saya ganti dengan pengaturan yang setiap yang mendapatkan link bisa merespon. Sebentar. Ya, kenapa tidak mau? Ada masalah dengan ini saya? Mungkin ya. Tadi saya sempat sebelum masuk ke sini masih menggunakan fitur yang ini. Dan ternyata fitur untuk mengunggah file itu tidak berhasil, tidak bisa kalau kita tidak dalam satu organisasi. Itu jawabannya, Pak. Ya, tadi saya saat ini tidak fitur bisa upload. Ya, mungkin saya bisa tambahkan Bu Sukma. Jadi fitur untuk upload file itu saat ini hanya bisa digunakan untuk yang satu organisasi, Bapak dan Ibu. Untuk yang tidak dalam organisasi yang sama atau publik itu belum bisa digunakan ya. Jadi ini sepertinya adalah masalah sisi security Bapak dan Ibu, keamanan ya. Jadi karena kalau misal kita setting publik itu kan artinya siapa saja itu bisa mengakses forms kita tanpa kita ketahui dia menggunakan akun apa atau email apa. Jadi sangat riskan sekali untuk kita ketika kita membuka formsnya dan kita menerima dokumen atau file yang tidak kita kehendaki atau dokumen atau file yang mungkin bisa mengancam keamanan komputer kita. Nah, jadi untuk saat ini itulah ya Bapak Ibu salah satu kenapa belum bisa upload file dari publik. Baik, saya lanjutkan lagi. Ibu Sukma, ini pertanyaan dari Bapak Harun di PSN 1 Cilegon. Pertanyaannya, mohon info untuk fitur tanda tangan. Silakan Ibu Sukma. Sepertinya sudah ada pengalaman untuk tanda tangan dengan menggunakan form ini. Silakan. Ya. Fitur tanda tangan bisa kita gunakan, Bapak, dengan mengunggah file. Nah, mengunggah file ini bisa digunakan. Jadi tanda tangannya memang berupa gambar, ya. Jadi file. Di sini ada batas ukurannya, tidak boleh lebih dari 10 MB. Ya, jadi tanda tangannya nggak seperti, jadi ada fitur yang lain yang langsung tanda tangan. Nah, kalau di sini mungkin itu jawaban saya. Ibu Sukma, mohon maaf tadi sempat terputus suaranya, boleh diulangi lagi, Ibu? Oh iya, bad quality network. Ya, untuk tanda tangan itu kita bisa menggunakan gambar. Jadi kita tanda tangan, kemudian difoto, baru dimasukkan ke diupload ke file ini. Seperti itu, Pak. Halo? Oke, jadi melalui upload file ya, Ibu Sukma? Ya, upload file dan gambar. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nofri. Mohon pencerahannya mengapa form yang sama diakses lewat Microsoft Teams hasilnya tidak muncul jika masuk form lewat office.com padahal menggunakan form yang sama. Silakan Ibu Sukma. Gimana pertanyaannya, Bu? Mbak? Mengapa tidak forms sama yang tampilannya? sama? Iya. Forms yang sama diakses lewat Microsoft Teams hasilnya tidak muncul jika masuk form lewat office.com padahal menggunakan form yang sama. Kenapa ya? Saya belum pernah mengalami hal seperti itu sih. Yang saya tahu mungkin beda. Yang satu yang dipilih adalah
ini. Yang satu dipilih survei. Yang satu kuis. Begitu kali ya? Saya menangkap pertanyaan Pak Nofri. Bu Sukma, saya akan mencoba membantu menjawab. Saya menangkap pertanyaan Pak Nofri. Jadi Pak Nofri, untuk forms ini yang diakses lewat Microsoft Teams, ini kan diintegrasikan. Ya, jadi si formsnya, si lembar soal atau kuis online itu kan kita buka melalui aplikasi Teams. Ya, nah apa yang dikerjakan lewat Microsoft Teams, forms yang dikerjakan oleh anak-anak itu tidak akan mengubah file master yang ada di dalam library forms-nya, Pak. Gitu. Jadi ini terpisah antara forms yang di library-nya dengan forms yang ada pada Teams. Nah, kalau Bapak coba nanti ketika kita menggunakan forms yang ada pada Teams, itu bahkan nanti nilainya sendiri ketika Bapak bagikan ke siswa, itu masih bisa Bapak edit hasilnya. Jadi tidak seperti nilai yang secara otomatis di grading oleh forms-nya gitu ya. Jadi memang tidak akan sama hasilnya ketika Bapak ketika Bapak meminta siswa untuk mengerjakan forms yang mereka buka melalui Teams dengan forms yang file masternya ada di dalam library-nya gitu. Jadi ini diintegrasi artinya seperti dipasangkan si forms-nya itu di dalam Teams-nya, tetapi tidak mengubah forms yang ada di dalam forms-nya. Seperti itu. Jadi bisa dipilih saja Pak Nofri, kebutuhannya kira-kira bagaimana? Apakah memang kebutuhannya adalah kelas? Kalau kelas kita sepertinya akan jauh lebih mudah kalau kita integrasikan langsung dengan Teams-nya. Tetapi kalau kebutuhannya memang seperti semacam survei ke orang tua atau formulir online yang seperti registrasi dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung kasih link dari forms-nya, dari library forms-nya. Ya, jadi itu Pak Nofri untuk saat ini jawaban dari saya. Oke, selanjutnya Bu Sukma, saya ambil satu pertanyaan lagi. Iya, boleh. Ya, nah ini mungkin juga untuk pengalamannya Ibu Sukma ya. Jadi dari Bapak Hendra, Microsoft Form ini apakah efektif kalau digunakan untuk melakukan absensi siswa secara online? Dan sama Bu Sukma pertanyaannya fitur tanda tangan. Oke, mungkin Bu Sukma bisa berbagi pengalaman apakah pernah melakukan absensi siswa secara online dengan menggunakan forms ini? Boleh di-sharing Ibu? Oh iya, alhamdulillah nih karena apa ya? Kebetulan di sekolah kami sebelum ada belajar dimulai itu ada pembiasaan. Nah, ada kebetulan yang memberikan absensi itu ditangani oleh guru-guru BK ya. Jadi guru-guru BK itu ada yang membuat form, ada yang tidak. Dia karena awal kami belajar menggunakan WA ya. Jadi WA, nah yang menggunakan form itu jelas sekali kelasnya itu tertata. Jadi enggak ketika pembiasaan dimulai, misalnya pembiasaan nasionalisme. Jadi guru PKN memberikan tugas. Ya, tugas biasanya menyanyikan raya, kemudian menyanyikan lagu Mars sekolah kami, kemudian satu lagi janji siswa. Nah, itu dipilih. Ketika dalam proses itu, mereka pakai voice note gitu ya. Ketika yang menggunakan form sebagai absensi, itu nggak akan mengganggu. Tapi sedangkan yang tidak menggunakan, mereka tulis nama gitu ya, terus ditulis di share di WA, aduh, jadi nggak efektif ya, maksudnya pembiasaannya malah tertutup gitu dengan absen-absen seperti itu. Jadi saya rasa sih memang lebih efektif karena WA ruang belajar WA group yang kami gunakan itu lebih bersih dari absensi. Itu pengalaman saya di pembelajaran saya, Bapak. Terima kasih Ibu Sukma. Baik, Bapak dan Ibu semua. Iya, tidak terasa sudah pukul 16.36, Bapak dan Ibu, sudah waktunya webinar ini diakhiri. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan sebelum kita berpisah Ibu Sukma, mungkin ada pesan untuk para
pendidik di Indonesia. Silakan Ibu Sukma. Ya, Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu. Saya lihat dari seantero Indonesia gitu ya, bergabung dalam webinar ini, belajar bersama-sama, walaupun sebenarnya saya guru biasa gitu ya, berbagi ide, mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat buat Bapak Ibu, tetap semangat dalam mengajar, memajukan generasi negara ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.